Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai konsep mengenal manusia dan alam semesta. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, kita bahas, izinkan kami untuk memperkenalkan keberadaan nama-nama anggota dari kelompok kami. Pada dasarnya, saya sendiri, Yuda Arya Dwi Kusuma, tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berseri selanjutnya, lalu yang bagaimana bahas ini kampus sementara ilmuwan dengan NPM 032 fisika dan alam semesta, Adinda Alina Septiana dengan Universe, Kosmos, atau Alam dengan merupakan realitas yang dihadapi oleh manusia bahwa hal-hal yang tidak tampak oleh sebagian kecil juga merupakan bagian dan terpisahkan dari hakikat keberadaan. Alam semesta hanya pandangan dan perspektif mengenai hakikat keberadaan manusia yang pertama dikemukakan oleh Chopra, yang menjelaskan bahwa terdapat 3 tingkat keberadaan manusia. Yang pertama yaitu domain fisik, domain substansi, materi, dan alam semesta, di mana semuanya dapat diketahui melalui panca indera dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua yaitu domain kuantum, terdiri atas informasi dan energi. Dan yang ketiga yaitu domain non-lokal, di mana tidak ada lagi identitas individual, melainkan semuanya melebur menjadi satu. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh seorang sosiolog bernama Petirim Alexandrovich Sorokin yang menjelaskan mengenai 3 perubahan besar dan fluktuasi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu secara indrawi, berpandangan bahwa semua nilai etika bersifat relatif dan persepsi indrawi merupakan satu-satunya sumber pengetahuan dan kebenaran. Yang kedua yaitu ideasional, berpandangan bahwa realitas sejati berada di luar dunia materi dan pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman batin. Yang ketiga, idealistis, yang merupakan perpaduan harmonis antara indrawi dan ideasional. Yang ketiga, penjelasan dari para peneliti atas beberapa perspektif keberadaan manusia. Di antaranya yaitu perspektif antropologi, yaitu manusia adalah tergolong primata yang paling sempurna secara jasmani dan rohani, sehingga tidak tertutup kemungkinan melahirkan perilaku dalam berbagai bentuk dan implikasinya. Yang kedua, perspektif psikologi modern. Terdapat 2 aliran dalam psikologi modern ini. Yang pertama yaitu behaviorisme, yaitu manusia adalah makhluk netral karena pada dasarnya pada saat lahir manusia tidak membawa bakat apa-apa, melainkan bakat tersebut dapat berkembang sesuai dengan stimulasi dalam lingkungannya. Yang kedua, aliran psikoanalisis, yaitu manusia adalah makhluk hidup atas bekerjanya dorongan seksualitas yang memberi daya pada kesadaran terhadap realitas kehidupan dan kesadaran normatif. Yang ketiga yaitu perspektif psikologi humanistik. Manusia pada dasarnya memiliki potensi yang baik dan kemampuan yang tak terhingga, dan memiliki otoritas atas kehidupannya sendiri. Manusia memiliki kemampuan yang unik, yaitu imajinasi, kreativitas, kebebasan berkehendak, aktualisasi diri, sikap etik, dan estetika. Yang terakhir yaitu mengenai perspektif psikologi transpersonal. Perspektif ini lanjutan dari perspektif humanistik, yaitu manusia memiliki potensi luhur dalam bentuk dimensi spiritual dan fenomena kesadaran. Manusia memiliki pengalaman subjektif dan pengalaman spiritual. Manusia hidup di alam semesta pasti memiliki tujuan hidup. Salah satunya yaitu untuk memperoleh kebahagiaan. Di dalam era modern ini banyak orang yang merasa tidak bahagia. Kebahagiaan seolah-olah menjadi barang langka yang sulit dijangkau karena adanya perbedaan penafsiran atau pemahaman tentang cara untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Perbedaan pemahaman ini sangat bergantung pada evolusi keadaan seseorang. Manusia dikenal sebagai makhluk hidup yang paling sempurna karena mereka memiliki kecerdasan dan akal.
Otak merupakan salah satu organ tubuh manusia yang paling kompleks. Zohar dan Marshall mengemukakan pendapatnya pada tahun 2002 terkait fungsi otak yang terdiri dari 3 cara berpikir atau 3 ragam kecerdasan. Yang pertama yaitu berpikir seri atau intellectual quotient, yang kedua berpikir asosiatif atau emotional quotient, dan yang ketiga yaitu berpikir menyatukan atau spiritual quotient. Berpikir seri atau IQ menggambarkan cara berpikir linier, logis, dan tidak melibatkan perasaan. Yang kedua, berpikir asosiatif atau EQ menciptakan asosiasi antar hal yang melandasi sebagian besar kecerdasan emosional. Dan yang terakhir yaitu berpikir menyatukan atau SQ yang mengintegrasikan fungsi IQ dan EQ sehingga dapat diperoleh suatu makna. Hakikat kecerdasan manusia selanjutnya adalah hakikat kesadaran. Menurut Krishna pada tahun 1999, membagi kesadaran manusia ke dalam 5 tingkat kesadaran atau lapisan utama. Kelima lapisan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan kesadaran fisik yang ditentukan oleh makanan. Yang kedua, lapisan kesadaran psikis yang didasarkan atas energi dari udara yang disalurkan melalui pernafasan. Yang ketiga adalah lapisan kesadaran pikiran, yang merupakan kesadaran pikiran rasional dan emosional. Bila pikiran kacau atau dalam keadaan marah, maka nafas kita akan lebih cepat atau dalam artian ngos-ngosan. Sebaliknya, jika pikiran kita tenang, maka kita juga tenang. Seluruh kepribadian kita ditentukan oleh pikiran. Yang keempat adalah lapisan intelijensia, menyangkut kesadaran hati, nurani, budi pekerti. Lapisan ini menyebabkan manusia menjadi lebih bijak. Yang terakhir adalah lapisan kesadaran murni, merupakan hasil akhir pemekaran kepribadian manusia, yang merupakan tingkat kesadaran tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Pada tahap ini, manusia telah melampaui dualisme kehidupan di dunia. Hakikat kecerdasan manusia selanjutnya adalah hakikat kesadaran. Menurut Krishna pada tahun 1999, membagi kesadaran manusia ke dalam 5 tingkat kesadaran atau lapisan utama. Kelima lapisan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan kesadaran fisik yang ditentukan oleh makanan. Yang kedua, lapisan kesadaran psikis yang didasarkan atas energi dari udara yang disalurkan melalui pernafasan. Yang ketiga adalah lapisan kesadaran pikiran, yang merupakan kesadaran pikiran rasional dan emosional. Bila pikiran kacau atau dalam keadaan marah, maka nafas kita akan lebih cepat atau dalam artian ngos-ngosan. Sebaliknya, jika pikiran kita tenang, maka kita juga tenang. Seluruh kepribadian kita ditentukan oleh pikiran. Yang keempat adalah lapisan intelijensia, menyangkut kesadaran hati, nurani, budi pekerti. Lapisan ini menyebabkan manusia menjadi lebih bijak. Yang terakhir adalah lapisan kesadaran murni, merupakan hasil akhir pemekaran kepribadian manusia, yang merupakan tingkat kesadaran tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Pada tahap ini, manusia telah melampaui dualisme kehidupan di dunia. Selanjutnya adalah interdependensi umat manusia dengan alam semesta, termasuk dengan seluruh isinya sebagai satu kesatuan sistem. Faktor lain yang mendorong manusia untuk senantiasa meneliti alam semesta karena ada rasa ingin tahu, sehingga diwujudkan dalam bentuk bertanya dan berpikir. Alam semesta beserta seluruh isinya sebenarnya merupakan satu kesatuan sistem. Pengertian sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan Puwardaminta tahun 1976. A. Sekelompok bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud, misalnya urat syaraf dalam tubuh. B. Sekelompok pendapat, peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik, misalnya filsafat. C. Cara atau metode yang diatur untuk melakukan sesuatu, misalnya pengajaran bahasa. Inti dari pemahaman konsep sistem adalah bahwa setiap elemen atau bagian unsur subsistem saling bekerja sama, saling mendukung, saling memerlukan, saling memengaruhi satu dengan lainnya dalam kerangka mencapai tujuan sistem secara keseluruhan.
Oleh karena itu, adanya gangguan pada satu elemen sekecil apapun gangguan tersebut akan berpengaruh pada pola interaksi dengan elemen-elemen lainnya. Pada akhirnya, tentu saja hal tersebut akan berpengaruh pada pencapaian tujuan sistem secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Manusia dan alam merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Perilaku umat manusia akan sangat menentukan hasil keberadaan bumi, alam semesta, beserta seluruh isinya. Lalu yang kita akan bahas selanjutnya adalah keterkaitan antara perilaku etis dengan tingkat kesadaran spiritual. Salah satu kecerdasan manusia yaitu kecerdasan spiritual. Banyak pakar etika yang masih membedakan antara etika dengan spiritualis, padahal keduanya ini mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipilah-pilah. Menurut mereka, etika adalah adat, kebiasaan, dan ilmu yang mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga institusi, manusia dengan alam, dan lembaga organisasi dengan lembaga organisasi lainnya. Sementara itu, spiritualis berhubungan dengan perilaku manusia yang bersifat vertikal. Dalam ini merupakan bidang kajian etika. Pemahaman tentang etika yang terpisah dari spiritualis ini sebenarnya sangat keliru. Dengan pemisahan pemahaman seperti ini, seseorang bisa saja mempelajari teori etika dan berkali-kali mengikuti pelatihan kode etik, tetapi belum tentu menjamin bahwa perilakunya bersifat etis selama kecerdasan spiritualnya masih rendah. Sebaliknya, orang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi sudah pasti mempunyai perilaku etis yang tinggi pula. Perlu diingat, syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengembangkan kecerdasan spiritual ini adalah harus menjalani perilaku hidup yang etis dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran pada agama. Pada tahap awal, perilaku etis ini akan mempengaruhi kecerdasan spiritual seseorang. Namun, pada tahap selanjutnya, kecerdasan spiritual akan menentukan tingkat kesadaran etis, akhlak, ataupun adab seseorang, sehingga berdampak pada ketenangan jiwa dan sesuai agama. Lalu yang kita akan bahas selanjutnya adalah keterkaitan antara perilaku etis dengan tingkat kesadaran spiritual. Salah satu kecerdasan manusia yaitu kecerdasan spiritual. Banyak pakar etika yang masih membedakan antara etika dengan spiritualis, padahal keduanya ini mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipilah-pilah. Menurut mereka, etika adalah adat, kebiasaan, dan ilmu yang mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga institusi, manusia dengan alam, dan lembaga organisasi dengan lembaga organisasi lainnya. Sementara itu, spiritualis berhubungan dengan perilaku manusia yang bersifat vertikal. Dalam ini merupakan bidang kajian etika. Pemahaman tentang etika yang terpisah dari spiritualis ini sebenarnya sangat keliru. Dengan pemisahan pemahaman seperti ini, seseorang bisa saja mempelajari teori etika dan berkali-kali mengikuti pelatihan kode etik, tetapi belum tentu menjamin bahwa perilakunya bersifat etis selama kecerdasan spiritualnya masih rendah. Sebaliknya, orang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi sudah pasti mempunyai perilaku etis yang tinggi pula. Perlu diingat, syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengembangkan kecerdasan spiritual ini adalah harus menjalani perilaku hidup yang etis dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran pada agama. Pada tahap awal, perilaku etis ini akan mempengaruhi kecerdasan spiritual seseorang. Namun, pada tahap selanjutnya, kecerdasan spiritual akan menentukan tingkat kesadaran etis, akhlak, ataupun adab seseorang, sehingga berdampak pada ketenangan jiwa dan sesuai agama. Selanjutnya adalah interdependensi umat manusia dengan alam semesta, termasuk dengan seluruh isinya sebagai satu kesatuan sistem.
Faktor lain yang mendorong manusia untuk senantiasa meneliti alam semesta karena ada rasa ingin tahu, sehingga diwujudkan dalam bentuk bertanya dan berpikir. Alam semesta beserta seluruh isinya sebenarnya merupakan satu kesatuan sistem. Pengertian sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan Puardaminta tahun 1976. A. Sekelompok bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud, misalnya urat syaraf dalam tubuh. B. Sekelompok pendapat, peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik, misalnya filsafat. C. Cara atau metode yang diatur untuk melakukan sesuatu, misalnya pengajaran bahasa. Inti dari pemahaman konsep sistem adalah bahwa setiap elemen atau bagian unsur subsistem saling bekerja sama, saling mendukung, saling memerlukan, saling memengaruhi satu dengan lainnya dalam kerangka mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, adanya gangguan pada satu elemen sekecil apapun gangguan tersebut akan berpengaruh pada pola interaksi dengan elemen-elemen lainnya. Pada akhirnya, tentu saja hal tersebut akan berpengaruh pada pencapaian tujuan sistem secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Manusia dan alam merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Perilaku umat manusia akan sangat menentukan hasil keberadaan bumi, alam semesta, beserta seluruh isinya.